Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, beberapa eh, function dari praktikum algoritma pemrograman dari jurusan matematika. Ini para responi laporannya. Oke, lanjut. Ya, oke, sini guys, pilih semuanya. Ya, udah saya buat. Nggak boleh di normal. Sini. Jangan cek lagi. Maksa kita. Kalau bangun sedikit. Sini. Coba cara pintar. Bisa seperti ini. Titik koma. Titik koma. Sama dengan jempol. Terus. Kalau bagus. Koma. 8 dari sampai. Koma. Bisa. Masih nol. Terus file lagi sumber 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 i strip satu satu sama dengan koma koma strip nol nol terus yang kedua tujuan satu sumber i baru i terus i dari sini terus satu i hitam terus sini lagi in in ini ya kemarin file step dan lagi
satu lagi ya, satu lagi. Tapi bisa I. Stop, stop. Ini, belakang, forward, and stop. Benar, cepat, dan sip. Dua ini, ini, stop, 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 stop. Pikir, ini, teman-teman, well, well. Sudah dia, aduh. Terus hapus, terus ya. Harus follow, ya, teman sini. Ini tadi bohongan. Ini sisa nih. Terus, terus mana plus, terus sama ini. Dua dua kali dua, kita tanda ini. Satu kan, sama dia. Itu dia. Terus ini, kayak gitu. Jangan masih kalau kita buat ini stress. Oh, jangan stop. Ini kita jajar. Ini mana nol, ini kan kurang dari maksnya. Pas sedikit kurang dari maks. Terus, ini harus dibawa ini terus. Nah, kita switch. Kemudian nih, win, win, aktif, aktif, persen, koma, persen, plus, persen, plus, buat kan, ya ini dong kerjanya, persen, ini, buat kan, tetap, barang, barang, itu, terus, apa itu, jadi kan,
cuma beli itu total.
saya. Itu eh, pertama itu ada include studio titik H. Jadi fungsinya itu digunakan untuk mengimpor library standar input dan output pada aplikasi. Jadi itu intinya dia hal yang pertama yang ditulis pada pemrograman. Jadi sehingga kita bisa menggunakan fungsi seperti primitive, scanf, dan fopen. Terus di sini juga saya ada define max item 5, define max name 50. Jadi dari sini fungsinya itu akan menunjukkan kalau max item jadi dia memaksimum barang yang tersedia karena apa namanya praktikum ini minimal 5 jadi saya tuh jadi maksimal saya tuh jadi 5. Kemudian ada max name jadi jumlah karakter maksimum yang untuk menyimpan nama itu sekitar 50 karakter, nggak bisa lebih tuh. Habis itu ada struct def struct apa type type def struct struct di barang gitu. Jadi struct ini digunakan untuk mendefinisikan tipe data barang yang berisi dua elemen, nama barang, harga barang. Itu. Jadi sini ya ada nama-namanya gitu. Terus sini ada daftar barangnya itu kayak buku, pensil, pulpen, penghapus. Terus ada satu lagi tuh ada map lah, map ini. Terus habis itu jadi masing-masing ini ada juga ada harganya nih ya kan. Harganya tuh 12.000, 3.000, 2.000, dan 8.000. Kemudian ada panjang string yaitu digunakan untuk menghitung panjang suatu string secara manual tanpa menggunakan library. Ya, terus ada juga salin string ini digunakan untuk menyalin isi dari suatu string ke string yang lain secara manual. Kemudian ada fungsi tambah string, yaitu digunakan untuk menambahkan isi dari suatu string ke string yang lain. Nih, tambahkan string ke string yang lain gitu. Lanjut, fungsi daftar barang. Jadi nanti fungsi ini mencetak daftar semua barang yang tersedia beserta harga masing-masing player. Jadi nanti bakal outputnya itu bakal akan menampilkan dari string tadi eh, def tadi itu yang masing-masing harga apa barang sama nama barang sama harga barang tuh. Kemudian itu nanti ada hitung total harga. Nah, nanti fungsi ini itu menghitung total belanja berdasarkan barang yang dipilih dan jumlah masing-masing barang yang dibeli gitu. Itu juga di sini ada hitung diskon. Nah, tapi fungsi ini memberikan diskon sebesar 12% jika total harga melebihi 30.000. Nah, jika tidak, maka diskon adalah nol. Jadi, fungsi ini nanti bergunanya tuh pas total harganya dihitung, total harganya tadi yang sebelumnya dihitung, tapi terus dibaca apakah barangnya itu melebihi 30.000. Jika melebihi 30.000 maka nanti barang tersebut berhak mendapatkan 12%. Kalau enggak ya berarti nanti diskonnya nol gitu. Kemudian ada fungsi simpan ke CSV. Jadi fungsi ini nanti akan membuka file eh membuat file habis itu terus menyimpan data pembeli ke dalam format CSV ke dalam file yang bernama data pembelian CSV. Ini berguna untuk untuk pencatatan dan backup data. Kemudian itman, jadi nanti fungsi ini fungsi utama program tempat seluruh proses dimulai dan dieksekusi secara urutan. Jadi nanti bakal ya di apa namanya? Jadi nanti ini kan ada integer sama chart. Jadi nanti bakal apa namanya? Diprogram dulu nih masing-masing ke dalam fungsi gitu. Selanjutnya nanti ada program ini nih analoginya gini nih. Jadi program ini akan menanyakan kepada pengguna satu persatu apakah program ini memberikan barang yang tersedia. Misalnya jika apakah Anda ingin membeli buku Y atau N gitu. Y itu yes, N itu no. Jawaban pengguna akan disimpan pada variabel jawaban. Nah, nanti bakal di sini nih, bakal apa? Y atau N. Nah, jika memasukkan selain Y atau N, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, jika misalnya nih, kalau kita 5 berarti bukan dari Y atau N, maka
nanti printf dari outputnya itu input tidak valid, silakan masukkan hanya Y atau N gitu. Nah, program ini akan mencatat terus habis terus itu ada program ini adalah pengulangan ya kan. Jadi ada for, do, if gitu. Nanti dilakukan sampai program itu sampai jawabannya benar gitu. Kalau pengguna jawab Y, maka program akan mencatat barang tersebut dipilih lalu meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang dibeli gitu. Misalnya Y gini, misalnya kalau Y berarti dia akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang. Nanti dihitung tuh. Setelah itu program membuat catatan sementara berisi nama barang dan jumlahnya, misalnya buku membeli 2. Catatan ini akan ditambahkan ke daftar barang yang dibeli selama total teks tidak melebihi batas gitu. Kemudian yang terakhir ini eh, s- apa seleksi yang terakhir. Jadi ada namanya itu menghapus koma terakhir pada daftar barang. Jadi program ini akan mengecek sini mengecek apakah di akhir daftar yang dibeli ada koma, spasi seperti titik atau koma. Nah, jika iya, maka program tersebut akan menghapus agar program teks lebih rapi. Nah, jika kalau misalnya nih di akhir ada titik atau koma gitu, nanti bakal dihapus supaya program apa outputnya itu bakal lebih rapi. Kemudian sini ada menghitung total harga dan diskon. Jadi ini ada integer total, yaitu total sama jumlah gitu. Kemudian nanti ada diskon sama total akhir. Nah, program ini menghitung total harga dari semua barang yang dibeli. Jika program belanja lebih dari 30.000, maka diberi diskon. Setelah itu hitung total akhir setelah diskon. Jadi nanti program itu bakal menjumlahkan semua barang yang dibeli gitu. Kemudian habis itu program itu akan eh, memprogram gitu memproses apakah barang itu diskon atau tidak. Nah, jika misalnya barang itu diskon, maka dia akan berkurang sekitar 12% dari harga harga totalnya. Maka nanti di total akhirnya itu total harga dikurang diskon. Kemudian nanti ada penampilan rincian ke layar. Jadi program ini akan menampilkan total sebelum diskon. Kemudian misalnya diskon sama total akhir yang harus dibayar. Kemudian penyimpan data pembeli ke file. Seperti nama pembeli, daftar yang dibeli, dan total akhir disimpan ke dalam file bernama data pembelian CSV. Ini berguna untuk mencatat riwayat pembelian. Terus akhir program, setelah semua data disimpan, ditampilkan bahwa program selesai dijalankan. Nah, ini semua pemrograman yang saya ketik tadi, saya buat tadi. Kemudian untuk output sendiri, yang terakhir output. Jadi itu nanti outputnya nanti memasukkan nama pembeli. Itu misalnya nama saya sendiri Aladul Halim. Kemudian nanti habis eh, mengisi nama, kemudian nanti ada daftar barang gitu yang ingin dibeli. Jadi pertama program itu akan menanyakan apakah Anda ingin membeli buku. Kalau misalnya iya, nanti bahkan program akan meminta jumlah buku yang ingin dibeli, yaitu 10. Kemudian setelah itu, program akan menanyakan kembali apakah Anda ingin membeli pensil. Jika jika Anda menjawabnya selain Y atau N, maka program itu nanti akan memunculkan input tidak valid. Nah, jadi nanti bakal ada alert gitu, ada pemberitahuan yaitu silakan memasukkan input Y atau N gitu. Kemudian nanti eh habis itu dia akan menanyakan kembali gitu yang yang tadi kalau misalnya Y nanti juga bakal berulang gitu. Nanti misalnya pensil membeli pensil berarti kalau Anda Y berarti nanti akan menanyakan apa jumlah yang ingin dibeli. Jika 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 tidak mau jika merasa tidak mau berarti nanti tinggal tinggal N maka dia akan melompat ke daftar selanjutnya yaitu penghapus. Nah, jika tidak lagi maka dia akan melompat lagi ke daftar barang yang ingin dibeli. Nah, setelah itu eh, total barangnya ini pertama itu dijumlahkan dulu.
Ini total sebelum diskon berarti semua barang ditotalkan dulu. Kemudian hitung diskon, kemudian hitung diskon yaitu karena barang ini di atas 30.000 maka berhak mendapatkan diskon 12%. Yaitu sekarang yaitu total diskonnya 27.600. Kemudian total akhir itu total semua barang dikurangi di total diskon. Jadi jadi 230.000 ini dikurang 27.600 dan total akhirnya sekitar 200 2.400 rupiah. Nah, ini total apa? Total yang dibeli pembeli gitu. Nah, setelah itu nah data ini data pembeli ini telah disimpan ke file data pembelian CSV. Nah, ini apa namanya filenya itu yaitu eh, Ali Ali buku 10 total harga 100.600 100.005.600. Terus itu yang data ini yaitu Ali Abdul Halim bukunya 10, pensil 10, hap plastik 10 dan dengan total harga akhir sekitar 202.400 ya. Nah, itu nanti nanti ada berarti nanti kesimpan ke filenya seperti ini. Kemudian itulah apa namanya hasil analisis dari program yang saya buat. Saya mau maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan data dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan data dari setan dan kita hanya korbannya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.